Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang standar kompetensi jabatan pelaksana pada jabatan penata layanan operasional, mari belajar bersama saya. Dasar hukum dari standar kompetensi jabatan pelaksana di instansi pemerintah yaitu: pertama, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, lalu PP 11 Tahun 2017 yang telah diubah PP 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, lalu Permenpan 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN, lalu Kemenpan 11 Tahun 2024 tentang nomenklatur jabatan pelaksana, lalu Kemenpan nomor 1 Tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana. Nah, ini Kemenpan RB nomor 1 Tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Tujuan standar kompetensi jabatan pelaksana yaitu untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu mendukung pencapaian tujuan strategis nasional. Diperlukan standar kompetensi yang jelas dan terukur bagi setiap jabatan pelaksana di instansi pemerintah. Jadi harus ada pengukuran ya untuk profesional ASN. Nah, klasifikasi dan cakupan standar kompetensi jabatan pelaksana yaitu klasifikasi standar kompetensi jabatan pelaksana ada klasifikasi klerek, klasifikasi operator, klasifikasi teknisi. Nah, cakupan standar kompetensi jabatan terdiri atas ikhtisar jabatan, kompetensi jabatan, dan hasil kerja. Nah, jenis kompetensi jabatan itu ada beberapa ya. Pertama, kompetensi teknis, lalu yang kedua kompetensi manajerial yang terdiri dari integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada kompetensi sosial kultural yaitu perekat bangsa. Nah, klasifikasi standar kompetensi jabatan penata layanan operasional yaitu sesuai dengan Permenpan RB 45 tahun 2002, klasifikasinya terdiri dari klerek yaitu melaksanakan tugas pelayanan administratif. Nah, operator itu melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum dan teknisi itu melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik. Nah, penata layanan operasional itu termasuk standar kompetensi jabatan pelaksana klasifikasi operator, yaitu melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Nah, sesuai dengan Kemenpan 1 tahun 2025 tentang standar kompetensi jabatan pelaksana di instansi pemerintah, yaitu standar kompetensi jabatan penata layanan operasional yaitu ikhtisarnya ini ya. Jadi ada ikhtisar, kompetensi teknis, ada level, deskripsinya, indikatornya, dan hasil kerjanya. Nah, kita lihat ya. Jadi nomenklaturnya adalah penata layanan operasional ya. Ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis. Nah, kompetensi itu pertama mengelola layanan teknis operasional ya, levelnya 2 ya. Nah, deskripsi levelnya itu mampu menerapkan tata kelola layanan teknisi sesuai dengan prosedur ya, teknis sesuai prosedur. Nah, indikatornya apa aja? Yang pertama, mampu menyusun rencana kegiatan tata kelola layanan teknis, lalu mampu melaksanakan kegiatan teknis sesuai SOP yang berlaku, dan yang ketiga, mampu melakukan evaluasi sederhana atas pelaksanaan layanan teknis. Nah, yang kedua, kompetensi teknis yang diperlukan adalah administrasi layanan teknis. Ya, levelnya juga 2, deskripsinya adalah mampu mengelola administrasi layanan teknis secara mandiri. Yaitu indikator kompetensi teknisnya mampu menyusun laporan kegiatan tata kelola layanan teknis. Yang kedua, mampu memelihara dokumen layanan teknis secara sistematis. Yang ketiga, mampu berkoordinasi dengan tim atau pihak terkait penyelesaian kendala administrasi. Nah, selanjutnya kompetensi teknis yang dimiliki oleh jabatan penata layanan operasional yang ketiga adalah perencanaan dan monitoring layanan teknis operasional. Ya, sama levelnya 2 yaitu deskripsinya mampu menyusun rencana operasional layanan teknis sekaligus memantau implementasinya. Nah, indikator kompetensinya yaitu 1. Mampu menyusun rencana kegiatan teknis berdasarkan kebutuhan operasional. Lalu mampu mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan alokasinya dan hambatan operasional ya.
Nah, yang ketiga, mampu menyampaikan rencana kepada pihak terkait dan menyusun laporan monitoring. Dari semua standar kompetensi penata layanan operasional ini hasil kerjanya yaitu dokumen tata kelola layanan teknis yang sistematis termasuk rencana operasional, laporan kegiatan, atau evaluasi layanan dalam bentuk sederhana. Nah, hasil kerja ini dapat diwujudkan dalam rencana layanan, administrasi teknis, serta laporan monitoring dan evaluasi yang mendukung efektivitas operasional layanan teknis. Sekian penjelasan tentang standar kompetensi jabatan penata layanan operasional yang berlaku di instansi pemerintah. Jika ada salah kata, dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.